yang disebut sebagai apa sekarang ini, uh, perubahan iklim ya, betul ya? Ada perubahan iklim. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks green HR terutama adalah kita ini sekarang tidak bisa mengabaikan hanya untuk saat ini saja. Artinya kalau saya perusahaan perminyakan, ya, terus kemudian saya menangani masalah minyak itu hanya untuk energi saat ini. Harus memikirkan energi untuk anak dan untuk cucu kita di masa depan. Setuju nggak? Apakah ada teknologi yang aman seperti itu? Ada. Contohnya energi terbarukan. Kita pakai energi matahari. Energi matahari itu kan setiap kali kita kena matahari diolah terus menyala atau menjalankan mobil atau motor, kemudian nanti hari berikutnya juga ada matahari lagi dan tidak ada pengerusakan. Tapi ketika sekarang sudah tidak berpola, Agustus juga masih hujan, ini sebenarnya mulai tanda-tanda. Saya nggak tahu apa, kan ini ya mulai pilkada juga. Ada yang kepala daerah yang merencanakan apa Great Sea Wall ya, apa namanya, tanggul di laut supaya Jakarta nggak tenggelam. Nah, demikian pula ngomong Green HR itu seperti apa. Jadi kalau ngomong Green HR, ambil contoh di UKM. UKM yang menangani katakan susu kambing atau susu etawa atau susu sapi. Ya. Apakah kemudian dia tidak berkontribusi pada pemanasan global? Tentunya tidak, karena kotoran kambing, kotoran sapi itu justru menimbulkan juga polusi juga. Ya, kendaraan kita juga menimbulkan jejak karbon. Ini ada satu hal yang perlu dipikirkan saat ini dan ke depan. Ya. Saat ini memang belum terlalu populer, tapi kalau Anda juga menggunakan Green HR atau SDM yang hijau, yang berkelanjutan, itu juga skripsi yang belum ada satupun di Perbanas. Jadi kalau Anda meneliti, ya, seperti yang dilakukan, ambil contoh Bank BCA. Bank BCA itu seragamnya karyawan frontlinernya setiap akhir tahun diminta. Yang udah jelek itu diambil, diolah menjadi souvenir, menjadi bahan-bahan yang bisa dipakai lagi. Demikian pula peralatan-peralatan kantor dari plastik itu ditarik, ya, kemudian jadiin konblok. Jadi ada 3 prinsip, reuse, recycle, dan 3R apa? Ayo coba cari, coba yang sempat 3R ya. Nanti saya akan mengenalkan Anda prinsip HR ini dalam konteks talent juga ya. 3R, triple R, tapi juga kita bicara mengenai triple bottom line ya. Reuse ya, Pak? Ya, reuse, Recycle. Reduce, recycle, Pak. Oke. coba ditulis. Nah, ini kita bicara tentang triple bottom line dengan people. Nomor 1 adalah people, berarti orang SDM ya. Yang kedua, kalau sebelum kita ngomong sebelum people, biasanya tujuan perusahaan adalah profit. Kemudian people, baru terakhirnya planet. Nah, ini nanti juga kita bicara mengenai SDG, Sustainable Development Goals, itu apa? Ada 17 poin. Nah, oke, sampai di sini dulu saya ingin Anda lebih menyadari, lebih mengetahui. Nanti kita akan lihat lebih detail tentang ya reduce, reuse, and recycle. Ya, bagus Mas Renat. Ini cekatan sekali, ini cepat ya. Nah, ya, Pak Sapardi, Renat juga sudah menjelaskan itu adalah dosen di Universitas Indonesia. Saya orang profesor, bukan orang yang melamun-melamun tanpa ini ya, tapi pujangga terkemuka. Meninggal 4 tahun lalu ya. SDD ini salah satu puisi yang terkenalnya itu. Dia mengajar di Fakultas Sastra ya, sejak tahun 74.
Oke. Nah, coba triple bottom line, siapa teorinya? Nah, nanti kita akan cari, coba Anda juga cari Green HR, siapa prakarsanya? Prakarsa Green HR itu siapa? Apa pokok-pokok pikirannya? Gitu. Oke. Nah, nantinya saya ingin Anda memasukkan ini semuanya dalam konteks pengembangan. Jadi talent management itu kita ngomong tentang bagaimana mengembangkan, bagaimana tadi pertanyaan Mbak Ayu bagus tentang apa uh, kinerja, kompetensi dan potensi. Itu adalah syarat pekerja bertalenta. Nah, setelah syarat pekerja bertalenta, Anda juga harus melihat tentang bagaimana mengembangkan pekerja bertalenta. Salah satu alat yang digunakan adalah yang dinamakan coaching. Nah, nanti kita lihat apa saja. Nanti kita juga akan mendapatkan ada coaching, ada mentoring. Tapi Mbak Devi hari ini bicara tentang apa, Mbak? Coaching, mentoring, dan training ya. Sudah siap dengan materinya Mbak Devi? Sudah, Pak. Oke, baik. Nanti kita akan tetap singgung ini, tapi saya sudah memberikan kerangka pengembangan. Jadi memberikan insentif, memberikan penghargaan, recognition untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan 3R, yang menjalankan triple bottom line dengan 3P, yang menjalankan 17 SDGs. Nah, silahkan dicari tahu itu nanti, sehingga nantinya kita tahu bahwa, oh, ternyata tidak hanya berhenti pada saya, tidak berhenti pada profit, tapi beyond profit, tidak berhenti pada people, tapi beyond people, dan kemudian juga bernilai ya. Oke. Bahkan kalau Anda lihat kemarin itu Imam Besar Masjid Istiqlal, siapa namanya? Pak Imam Besar Nasarudin, Masjid. Pak Nasarudin. Nah, Pak Nasarudin itu mendapatkan tamu seorang pemimpin agama dari Italia, dari Vatikan dunia yang sangat humble ya. Ada fotonya barangkali ketika Pak Nasarudin mencium kening Paus Fransiskus, dan Paus Fransiskus kembali membalasnya dengan mencium tangan Pak Nasarudin atau Kiai Nasarudin. Coba cari deh. Itu menurut saya indah sekali. Jadi profit, people, planet bisa dilanjutkan menjadi arahnya ke partnership dan peace. Gitu ya. Baik, waktu saya serahkan pada Mbak Devi untuk mempresentasikan materinya ya. Silahkan disimak. Oke, Pak izin untuk materi malam ini karena Devi dan saya juga memilih materi yang sama, yaitu mengelola kegiatan asesmen. Jadi kita putuskan untuk bersama-sama memberikan presentasi malam ini. Silahkan. Dan Mbak Ayu kok nggak kelihatan wajahnya? Sinyalnya Uh, jelek ya. iya Pak. Ya, oke. Silahkan. Oke, untuk pemaparan malam ini, slide presentasi akan di-share oleh Devi dan penjelasan setiap slide kita juga sudah memberikan satu tugas masing-masing dari awal sampai halaman tertentu akan dibawakan oleh Mbak Devi, nanti sisanya dibawakan oleh saya. Terima kasih, Terima Mbak kasih. Devi. Silahkan. Izin Bapak saya share. Ya, Belum terlihat, Dev. Iya.
Udah minta share screen-nya belum sama? Tinggal share screen kan udah bisa dapat kan? Atau gimana? Dari aku aja apa? Oh, udah. Mungkin bentuknya slideshow aja ya Mbak Devi. Suaranya masih di mute, Dev. Izin Pak, saya dengan Bu Ayu memaparkan mengenai skema pengelolaan eh, kegiatan asesmen. Yang pertama itu mengenai pengelolaan. Yang pertama, yang pengertian dari kegiatan asesmen itu sendiri berarti merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses evaluasi kinerja dan potensi karyawan secara sistematis dan terstruktur. Kunci dari pengelolaan kegiatan asesmen itu sendiri, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan menentukan tujuan asesmen, kriteria yang akan dinilai, dan metode yang akan digunakan. Ini termasuk menetapkan jadwal dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, melaksanakan asesmen sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ini dapat melibatkan berbagai alat dan teknik seperti evaluasi kerja, tes keterampilan, atau wawancara. Yang ketiga, pengumpulan data. Mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh dari asesmen untuk mendapatkan wawancara yang akurat mengenai kinerja atau potensi karyawan. Selanjutnya yang keempat, umpan balik menyampaikan hasil asesmen kepada karyawan dengan cara yang konstruktif, membantu mereka memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang kelima, tindak lanjut. Menggunakan hasil asesmen untuk mengambil tindakan seperti merencanakan pengembangan profesional, membuat keputusan promosi, atau menyusun strategi perbaikan. Yang terakhir, menilai efektivitas kegiatan asesmen itu sendiri, meninjau apakah proses tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan pengelolaan yang kegiatan asesmen dapat menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, agar kegiatan asesmen dalam perusahaan bisa berjalan lancar, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, tentukan tujuan kriteria. Maksudnya pastikan tujuan asesmen jelas, seperti. Yang kedua, pilih metode yang tepat. Pilih metode asesmen yang sesuai dengan tujuan, seperti evaluasi kinerja, tes keterampilan, atau wawancara. Pastikan metode tersebut valid, adil dan dapat diandalkan. Yang ketiga, komunikasikan dengan jelas. Berikan informasi yang jelas kepada karyawan tentang proses assessment, kriteria yang akan dinilai, dan bagaimana hasil akan digunakan. Pastinya adalah transparansi untuk mengurangi kecemasan dan peningkatan partisipasi. Yang keempat, latih pengelola asesmen. Latih manajemen dan pengelola asesmen untuk memastikan mereka memahami bagaimana melaksanakan dan
dan menilai asesmen dengan objektif dan kompeten. Kelima, kumpulan dan analisis data dengan teliti. Pastikan dapat dikumpulkan secara akurat dan dianalisis dengan cermat untuk menghasilkan wawancara yang berguna. Yang berikutnya umpan balik yang konstruktif. Sampaikan hasil kepada karyawan dengan cara yang mendukung dan bermanfaat. Fokus pada bagaimana cara dapat memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan. Selanjutnya, tindak lanjut dan implementasi rencana. Gunakan asesmen untuk merencanakan pengembangan profesional, menetapkan tujuan, atau membuat keputusan terkait manajemen, implementasi, tindakan, atau program yang diperlukan berdasarkan hasil asesmen. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan proses. Secara berkala, evaluasi proses asesmen untuk menilai efektivitasnya. Identifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan proses di masa depan. Dengan pendekatan yang terencana dan sistematis tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan asesmen berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal. Selanjutnya, manfaat pengelolaan asesmen. Yang pertama, meningkatkan kualitas rekrutmen. Kegiatan asesmen yang terstruktur membantu dan menilai calon karyawan berdasarkan kompetensi yang relevan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Melalui asesmen organisasi dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi antara karyawan. Selanjutnya, mendukung perencanaan sukses. Asesmen kemungkinan organisasi untuk menilai potensi karyawan dan mengidentifikasi calon pemimpin masa depan. Yang keempat, meningkatkan kinerja karyawan. Asesmen yang dilakukan secara berkala membantu dalam membeli umpan balik yang berstruktif kepada karyawan. Selanjutnya, manfaat mengelola asesmen itu sendiri memastikan keadilan dan objektivitas. Organisasi dapat memastikan bahwa proses evaluasi karyawan dilakukan secara adil dan objektif. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan. Data dan hasil asesmen memberikan yang berbeda bagi manajemen dapat mengambil keputusan strategi. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Karyawan yang merasa dinilai adil dapat meningkatkan retensi, mengurangi turnover, dan lingkungan kerja yang lebih positif. Yang terakhir, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Asesmen membantu menyelaraskan kompetensi individu dengan kebutuhan strategi organisasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Ayu. Silakan, Bu Ayu. Terima kasih Mbak Devi. Selamat malam Pak Dono dan teman-teman. Untuk slide berikutnya adalah kita touch base ke tujuan SKKNI nomor 149 tahun 2020 terkait dengan pengelolaan asesmen dan bagaimana SKKNI 149 tahun 2020 ini menjadi acuan dalam mengembangkan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan SDM di organisasi atau di perusahaan. Yang pertama adalah tujuan SKKNI meningkatkan kualitas pengelolaan SDM. Tujuan ini sebenarnya ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam manajemen SDM harus memiliki keterampilan pastinya, pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan industri. Tujuan yang kedua, meningkatkan profesionalisme di bidang sumber daya manusia. Dengan adanya standar yang jelas, tentunya diharapkan
semua para profesional SDM yang dapat bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan bisnis dan perkembangan industri itu sendiri. Terkait dengan elemen kompetensi yang sudah diatur oleh Standar 149/2020 terkait dengan mengelola kegiatan asesmen adalah EK pertama mengelola pelaksanaan kegiatan deskripsi. Apa saja yang termasuk dalam persiapan ini adalah dengan melakukan kegiatan asesmen termasuk penentuan tujuan, metode, dan sumber daya. Elemen kompetensi kedua adalah mengelola pelaksanaan kegiatan asesmen yang di dalamnya mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan asesmen agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Elemen kompetensi ketiga yaitu mengevaluasi hasil dan proses asesmen, di mana dalam evaluasi terhadap hasil asesmen ini dan proses pelaksanaannya untuk memastikan bahwa tujuan asesmen ini tercapai dan terjadi, serta menghasilkan informasi yang valid serta reliable. Tentunya ketiga elemen kompetensi ini mencakup seluruh proses pengelolaan asesmen, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Juga untuk memastikan bahwa kegiatan asesmen dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Terkait dengan metode dan perangkat asesmen dalam konteks SKKNI 149/2020, khususnya untuk unit kompetensi UK 36, yaitu mengelola kegiatan asesmen, metode dan perangkat asesmen yang digunakan harus dipilih dan disesuaikan dengan kompetensi yang bisa diukur. Metodenya di sini bisa dilihat ada observasi langsung, wawancara terstruktur, dan tes tertulis, studi kasus, dan role play. Perangkatnya sendiri, kalau tadi di depan juga dijelaskan terkait dengan assessment pembagian formulir, di sini juga ada formulir observasi, lembar soal tes, template studi kasus, checklist kompetensi, dan portofolio. Tes assessment bisa ditambahkan di sini tergantung dengan tipe-tipe tes assessment yang dipakai oleh perusahaan. Misalnya jika perusahaan ingin merekrut calon karyawan baru, biasanya tes kemampuan kognitif ini juga menjadi salah satu alat ukur kecerdasan umum untuk mengidentifikasikan kemampuan calon karyawan. Selain itu juga ada tes kepribadian, tes integritas, dan tes fisik, serta tes keterampilan, dan tes kecerdasan emosional. Di sini ada beberapa contoh tes assessment yang bisa kita dapatkan dari informasi-informasi di data kualitatif seperti MBTI test, DISC test, 360 degree test, Harrison Personality Test, Thomas Personality Test, dan lain-lain. Kalau dilihat di sini di contohnya ada Mbak Devi, masih belum? Hanya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan tes di sini. Kalau dilihat ada beberapa kategori-kategori atau hasil-hasil tes dari kepribadian yang menggambarkan satu karakter dari calon pekerja atau pekerja yang akan dipromosikan. Nah, misalnya salah satunya di sini adalah most responsible itu diwakili oleh ISTJ, yaitu doing what should be done. Dan ISFJ, FJ di sini adalah high sense of duty, most loyal, dan beberapa contoh-contoh hasil tes kepribadian yang dilakukan dari hasil tes kepribadian ini sendiri. Di sini kami menemukan ada beberapa jurnal review terkait dengan penelitian hubungan dari performance kriteria menurut SKKNI terdapat
terhadap satu perusahaan konstruksi safety technician yang related dengan kompetensi yang ditulis oleh A. Octaviana dan Y. Latif dengan judul Review Method to Develop Performance Indicators Based on Performance Criteria of Indonesian National Occupational Competency Standard or SKKNI for Construction Safety Technician Competency. Kalau dilihat dari hasil penelitian jurnal ini, bahwa masih harus ada salah satu metode untuk mengembangkan performance indicator dari SKKNI ini terhadap satu perusahaan konstruksi safety technician kompetensi, di mana research ini masih memerlukan pengembangan dan pendapat dari expert validation untuk mengetes terkait dengan validity dari performance indicator tersebut. Nah, performance indicator tersebut ini metode yang digunakan yaitu dengan Bloom taxonomy atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia ini itu adalah teori dari taksonomi Bloom dari Jonathan Bloom ya, kalau tidak salah, dari penelitian ini diangkat oleh Jonathan Bloom terkait dengan kriteria performance sebagai indikator untuk 3 competency domains. Untuk selanjutnya penelitian kedua, kami menemukan jurnal review dengan berjudul Pengaruh SKKNI dengan Kompetensi SDM terhadap pengembangan SDM di profesi SDM dalam menghadapi era MEA, yang ditulis oleh Arit Mahdane, Musa Kudus, Sadikin Kuswanto. Dalam penelitian ini menunjukkan SKKNI tidak berpengaruh nyata terhadap kompetensi SDM karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan dan pelaku profesi SDM. Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa SKKNI tidak berpengaruh terhadap pengembangan profesi SDM dan tidak berpengaruh nyata terhadap kompetensi SDM dan pengembangan profesi SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan berpengaruh nyata terhadap pengembangan profesi SDM karena segala kegiatan pengembangan profesi SDM diatur di dalam kebijakan perusahaan. Selanjutnya di sini kami memberikan salah satu contoh best practice yang dilakukan oleh salah satu company, International Human Resources Development Corporation dari USA, yang di mana mereka juga mengadakan pelatihan pengembangan dan membuat satu perancangan model kompetensi. Salah satunya di sini ada level pertama adalah dengan mengadakan employee self-assessment. Dalam format ini bisa dilihat bahwa employee sendiri, karyawan sendiri melakukan assessment terhadap dirinya sendiri terkait dengan beberapa kompetensi levels yang diharuskan punya pada saat menjalankan peran dan tugas. Dan kalau dari segi HR kita lihat di grafik sebelah kanan, dari HR sendiri bisa memantau hasil dari self kompetensi karyawan tersebut dengan beberapa report. Secara overall di sini bisa dilihat kalau di sini warna hijau digambarkan untuk kompetensi yang sudah memenuhi permintaan kriteria, gambar dengan kuning, warna kuning, close to requirement, dan fokus area diwakilkan oleh warna merah, yang mana pada saat fokus area assessment ini akan dilakukan step selanjutnya, yaitu pengembangan dan pelatihan untuk
akhirnya bisa memenuhi kriteria dari gap kompetensi itu sendiri, sehingga karyawan tersebut bisa dipromosikan sesuai dengan kompetensi dan peranan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, slide yang terakhir adalah terkait dengan flow yang digunakan oleh IHRDC sebagai gambaran atau contoh bagaimana perusahaan ini melakukan project planning dan proses desain dengan melakukan job analisa dan kompetensi model development dan melakukan kompetensi assessment. Salah satunya tadi yang disebutkan adalah self assessment, supervisor assessment, dan assessor assessment. Setelah dilakukan assessment, flow bisnis selanjutnya adalah mengidentify gaps dan build learning plan tadi untuk memenuhi kualifikasi dan kriteria terkait dengan kompetensi yang harus dilakukan oleh satu karyawan untuk memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Learning and development-nya ini dibagi oleh IHRDC sebagai salah satu pelatihan dan langsung dilaksanakan, di-apply, yang hasilnya akan dilihat dari performance dari karyawan tersebut. Jika learning development ini ternyata dirasa kurang, maka akan dilakukan reassessment kembali terhadap kompetensi assessment. Kalau di kuliah 2 minggu sebelumnya, Pak Dono meminta saya untuk memberikan salah satu sampel kompetensi dari drilling engineer. Di sini bisa dilihat di tabel sebelah kanan untuk kompetensi drilling engineer sendiri dibagi menjadi level 1, level 2, level 3, dan level 4. Di sini dilihat core kompetensi yang dibutuhkan untuk level 1 adalah petroleum geology dan drilling completion serta workover. Untuk level 2-nya sendiri ada di sini terkait dengan reports untuk government agency, dan yang bisa dibaca di sini di level 3 seorang drilling engineer harus bisa step up untuk level berikutnya, yaitu drilling problems dan optimization. Yang di-highlight di sini adalah kompetensi seorang drilling engineer itu lebih terkait dengan advance kompetensi di level 1, di mana mereka harus mempunyai kualifikasi dan kompeten dalam pekerjaannya untuk menjadi seorang drilling engineer. Terima kasih, sekian dari kami. Slide ini adalah slide terakhir. Jika ada review, tambahan, atau ada pertanyaan, semoga kita bisa menjawab. Terima kasih Pak Dono dan teman-teman. Terima kasih Mbak Ayu dan Mbak Devi. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Ya. Kalau tadi drilling 1 sampai 4, untuk SDM itu bisa 1 sampai 9. Ya. 1 level kompetensi level 1 sampai level 3 itu biasanya anak-anak SMK. Ya. Anak SMK atau anak diploma itu level 1 sampai 3. Nah, kalau level anak S1 dan S2 itu mulai 3 bisa, ya 4, 5, 6, ya bahkan sampai 7 boleh. Sedangkan 8 dan 9 itu untuk mereka sejajar dengan dokter gitu. Mungkin boleh di stop share screen dulu. Saya ingin tanya, apakah kelompok ini mempersiapkan video enggak? Videonya ada Pak YouTube, cuma kita nemuinnya yang lumayan lama, 50 menit. Jangan, ya udah. Linknya kalau dulu dikasih linknya ditaruh di grup WA aja. Saya ingin mengenalkan pada Anda pengembangan dari asesmen itu ada nama metode, tapi sebelumnya saya kasih apresiasi dulu untuk segala hal terkait triple bottom line, 3R, triple R ya, kemudian triple P, SDG 17, itu sudah banyak sekali di grup WA, sangat bagus. Nah, saya ingin menjelaskan pada Anda yang namanya metode yang namanya assessment center.
Jadi tadi assessment, tapi sekarang tambah. Nah, apa itu assessment center? Assessment center itu adalah satu bukan tempat penilaian. Kalau assessment center dikiranya tempat penilaian itu salah, tapi satu metode untuk menilai kinerja, ya, menilai asesi, ya, oleh asesor. Nah, asesinya kalau di assessment center itu tidak banyak, karena ini levelnya adalah level menengah ke atas. Jadi bukan untuk rekrutmen biasa. Kalau assessment atau tes itu bisa untuk tujuan rekrutmen, tapi bisa untuk tujuan untuk yang namanya managerial development, atau bukan hanya managerial, tapi untuk top development lah, untuk para calon manajer, calon direktur, bahkan calon komisaris, ya. Itu ada yang namanya onboarding. Nah, untuk itu syaratnya harus memakai yang namanya assessment center metodenya. Nah, apa assessment center? Saya akan putarkan videonya supaya Anda mendapatkan pengayaan materi dari assessment yang dijelaskan oleh Devi dan Mbak Ayu. Sekarang dengan assessment center itu apa? Ya, sebentar, apakah sudah terlihat yang saya share baru saja? Sudah terlihat? Masih loading ya, Pak? Oh, sudah, Pak. Masih loading ya. Oke, nah Anda lihat di sini. Ini the advantage of assessment center. Assessment center itu apa? Assessment center definition ini saya ambil kategori images. Anda akan lihat di sini. Dari kategori image, assessment center di sini ada candidate, recruit, competence, attitude, test, dan personality. Tadi sudah bagus sekali dijelaskan tentang bermacam-macam, ada DISC, ada MBTI, ada Thomas Personality. Ya, kebetulan saya certified untuk personal profile analysis dari Thomas, ya. Jadi saya tahu banyak tentang hal itu. Nah, ini apakah assessment center itu? Nah, saya ingin Anda coba nanti juga cari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan assessment. Ini kita bisa ambil yang kategorinya gambar yang large, biasanya konsep-konsep penting itu. Nah, ini ya, assessment center, assessor certification. Nah, jadi ada asesor yang menilai dan ada ketentuannya. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada Anda. Ini pelopornya yaitu Assessment Center Indonesia dari Telkom. Tapi saya sekarang ingin men-share pada Anda tentang apa itu assessment dari seorang yang anak muda yang menurut saya cukup bagus upayanya untuk menjelaskan assessment, dan dia sudah nulis buku. Hai, saya Fondi, penulis buku pedoman lengkap profesional SDM Indonesia dan buku pedoman lengkap soft skill, kunci sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang assessment center. Assessment center adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lebih dari satu penilai atau asesor dengan lebih dari satu alat ukur atau alat tes untuk mendapatkan bukti-bukti perilaku seseorang yang menunjukkan tingkat kemahiran kompetensinya. Assessment Center biasanya diselenggarakan untuk memenuhi seleksi rekrutmen atau seleksi promosi jabatan di dalam satu organisasi. Ada 7 alat tes yang umum digunakan dalam Assessment Center, yaitu diskusi kelompok, wawancara, bermain peran atau role play, in basket atau in tray, analisis kasus, pengumpulan fakta, dan presentasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, diskusi kelompok. Pada tes diskusi kelompok, peserta dibagi secara berkelompok yang terdiri dari 5-7 orang untuk membahas suatu permasalahan. Asesor akan melakukan pengamatan perilaku dan pencatatan tentang perilaku positif maupun perilaku negatif peserta yang terkait dengan kompetensi yang dinilai. Kemudian berdasarkan pengamatan dan pencatatan tersebut, asesor akan memberikan penilaian. Yang kedua adalah wawancara. Pada tes wawancara, asesor akan mewawancarai untuk menggali informasi tentang perilaku dan kinerja peserta di masa yang lalu untuk dapat memprediksi perilaku dan kinerjanya di masa yang akan datang. Asesor akan menggali informasi tentang situasi yang dihadapi, tugas yang diperoleh, tindakan yang diambil, dan hasil yang didapatkan.
Asesor akan melakukan pengamatan perilaku dan mencatat hasil wawancara. Dan berdasarkan pengamatan perilaku dan pencatatan hasil wawancara tersebut, asesor akan memberikan penilaian. Yang ketiga adalah bermain peran atau role play. Pada tes bermain peran atau role play, asesor dan peserta akan menjalankan suatu skenario. Misalnya, skenario terkait kompetensi pelayanan pelanggan, yaitu seorang pelanggan menyampaikan keluhan kepada manajer pelayanan. Maka asesor akan berperan sebagai pelanggan yang menyampaikan keluhannya dan peserta akan berperan sebagai manajer pelayanan yang menangani keluhan tersebut. Asesor kemudian akan melakukan pengamatan perilaku dan pencatatan terkait perilaku dan gagasan yang disampaikan oleh peserta sepanjang proses bermain peran tersebut berlangsung. Dan berdasarkan pengamatan perilaku dan pencatatannya, maka asesor akan memberikan penilaian. Yang keempat adalah in basket atau in tray. Pada tes in basket atau in tray, peserta akan diminta untuk mengolah informasi yang berupa permintaan ataupun penugasan yang disajikan dalam satu set dokumen. Asesor akan melakukan pengamatan perilaku dan pencatatan perilaku peserta terkait cara peserta dalam mengolah pekerjaan, membuat prioritas, dan menangani stres. Kemudian berdasarkan pengamatan perilaku dan pencatatan tersebut, asesor akan memberikan penilaian. Yang kelima adalah analisis kasus atau studi kasus. Pada tes analisis kasus, peserta akan diminta untuk memecahkan masalah dan merumuskan solusinya. Asesor akan mengamati perilaku peserta dan mencatat bagaimana peserta merumuskan masalah, memecahkan masalah, dan memberikan perhatian pada hal-hal detail. Kemudian berdasarkan pengamatan perilaku dan pencatatan tersebut, asesor akan memberikan penilaian. Yang keenam adalah pengumpulan fakta. Pada tes pengumpulan fakta, peserta akan diminta untuk menggali informasi dari narasumber atau orang yang memiliki informasi terkait permasalahan yang dihadapi. Asesor akan melakukan pengamatan perilaku dan mencatat bagaimana efektivitas proses bertanya yang dilakukan, efektivitas pertanyaan yang diajukan, dan detail informasi yang diperoleh. Berdasarkan pengamatan perilaku dan pencatatan yang dilakukan, asesor kemudian akan memberikan penilaian. Yang ketujuh adalah presentasi. Pada tes presentasi, peserta akan diminta untuk mempresentasikan satu gagasan, ide, atau informasi terkait suatu permasalahan pada lebih dari satu orang sekaligus. Asesor akan melakukan pengamatan perilaku dan pencatatan perilaku peserta pada saat menyampaikan presentasi. Menilai efektivitas presentasi, keakuratan informasi, relevansi informasi, dan bagaimana peserta mampu mempengaruhi audiensnya. Kemudian berdasarkan pengamatan perilaku dan pencatatan tersebut, asesor akan memberikan penilaian. Dengan hasil dari 7 alat tes yang digunakan dalam assessment center, maka dengan yakin dapat disimpulkan tingkat kemahiran kompetensi peserta sesuai atau tidak sesuai dengan tingkat kemahiran kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan yang akan diisi. Demikianlah pembahasan mengenai assessment center. Apabila memungkinkan, pastikan organisasi Anda menggunakan assessment center untuk mendapatkan kandidat yang tepat pada jabatan penting di dalam organisasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, ada yang mau komen? Jadi kunci gagasannya ada di mana? Dari assessment center? Kuncinya ada di mana? Role play ya, Pak? Role play. Nah, role play itu kalau kondisinya sudah terakhir ya, tetapi ada 7 kan tadi ya. Betul.
Ada 7. Nah, Anda perhatikan bahwa untuk mencari kandidat yang tepat, katakan misalkan ya, nah ini ada, ini kan yang Mbak Devi kirimkan tuh asesmen kompetensi ya. Nah, sekarang kalau yang tadi kita lihat bersama itu adalah assessment center ya, supaya kita mencari kandidat, misalkan mencari kandidat Kapolri, kan jenderalnya ada banyak. Nah, bagaimana jenderal yang banyak itu kemudian nanti yang dianggap paling tepat untuk situasi saat ini. Nah, itu penting kalau kita mau memperhatikan sungguh-sungguh. Demikian pula kalau di dalam konteks pergantian pejabat lain ya, ini kita perlu untuk memperhatikan bahwa pergantian top level di perusahaan termasuk organisasi publik itu perlu memperhatikan tentang assessment center sebagai alat ya. Jadi yang menilai mungkin salah satunya adalah mantan atau existing direktur atau existing pimpinannya ya. Kemudian tadi alatnya ada 7 alat tes yang menilai mungkin juga 5 sampai 7 yang dinilai ya tidak terlalu banyak, mungkin 3 sampai 5 gitu. Sehingga akan ditemukan kesepakatan bersama yang paling cocok untuk tugas ke depan tuh ini gitu. Oke. Nah, saya ingin ada lagi barangkali yang mau komentar. Pak, boleh tanya ya Pak, kalau tadi Boleh. Mbaknya itu kan juga mengulas tentang asesor sendiri ya Pak. Nah, asesor Ya. itu selain dari company juga bisa dari third party atau dari luar company, atau seperti apa sih Pak kualifikasinya untuk jadi asesor yang dari dalam company menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan seperti yang tadi Bapak bilang, yaitu salah satunya perwakilan dari manajemen direktur gitu misalnya Pak. Ya. Nah, direktur ini harus punya apa sih Pak supaya dia tuh punya kualifikasi sebagai asesor? Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, karena untuk jadi asesor memang tidak sembarangan ya. Jadi ada ketentuannya ya. Misalkan bahkan ketentuan itu berlaku misalkan gini, salah satu contohnya. Saya seorang trainer ya. Maka apakah otomatis saya bisa menjadi asesor untuk training? Jawabannya adalah belum tentu, karena belum tentu saya punya TOT, Training of Trainer atau Training for Trainer, TFT. Sehingga dia juga harus memberikan kemampuan kontennya, tapi juga kemampuan delivery-nya. Ya. Dan aktif, jadi kayak dokter bedah saraf atau dokter jantung. Walaupun dia sudah lulus pengetahuannya, punya keterampilannya, tapi lama tidak praktek, katakan 2 tahun tidak praktek. Terus tiba-tiba dia disuruh praktek. Apakah dia kompetensinya sama atau enggak dengan dokter yang setiap hari praktek? Beda ya Pak? Hanya pasti beda. Nah, itulah ketentuannya. Maka ada, kalau Anda nanti menjadi asesor, itu adalah jabatan yang bagus. Jadi kayak seperti sekarang ini, yang menguji skripsi itu adalah dosen yang memang punya kemampuan di situ dan memang punya legalitas gitu. Asesornya bisa dari luar, bisa dari dalam. Maka Bapak sebagai dosen di Perbanas bisa saja menjadi penguji di Trisakti, menjadi penguji di UI, mengajar di UI atau di Trisakti, begitu. Mbak. Jadi bisa dari luar, bisa dari dalam, dan ada sistemnya. Sistemnya adalah ada yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, ada yang namanya LDP, Lembaga Diklat Profesi, dan di antara keduanya itu nggak boleh orang yang sama. Yang memberi diklat dan sekaligus menjadi sertifikator, menjadi asesor nggak boleh. Yang mentraining, training sendiri, yang memberikan aset, yang mengakses, akses sendiri. Gitu, Mbak. Tambah bingung atau jelas? Jelas sih Pak, yang penting buat kita nih sebagai karyawan tuh secara transparan dan fair, enough itu tadi ya asesornya memang juga harus mumpuni ya Pak, dan dia juga mempunyai satu kualifikasi sebagai asesor. Jadi Ya. hasil asesmennya itu pastinya tidak subjektif. Ya, sama seperti kalau kita ada perselisihan perburuhan misalkan ya, itu butuh narasumber ahli ya, atau menjadi saksi ahli. Yang kemarin misalkan contoh kasus
kopi Vietnam, kopi sianida. Kasusnya apa itu? Siapa dan siapa? Kopi sianida? Jessica ya, Pak? Jessica Jessica. Mirna. Saksi ahlinya kan ada ahli forensik, ada ahli apa kepolisian, ada macam-macam. Nah, kebetulan Bapak pernah jadi saksi ahli juga, tapi untuk perselisihan perburuhan. Jadi ketika ada perselisihan perburuhan antara pemberi kerja dan penerima kerja, dalam hal ini waktu itu sebuah bank multinasional yang membeli bank lokal. Kalau Anda tahu bank NISP, dulu kantor pusatnya di Taman Cibenying di Bandung, sekarang dibeli oleh bank dari Singapura, apa namanya? DBS. NISP. Pakai ada NISP-nya yang di yang OCBC, di Pak. OCBC. OCBC NISP. OCBC itu bank besar di Singapura. Karena dia merasa nilainya bagus, ya nilai-nilainya yang dilihat bagus itu adalah di mana itu di bank NISP, maka bank NISP dibeli dan kemudian sekarang operasionalnya dijalani. Nah, ketika dibeli oleh Singapura, banyak orang-orang lama yang harus di upgrade tapi susah. Ambil contoh yang dulu karena kedekatan hubungan keluarga atau kedekatan setiaan ya, itu ada sopir, ada pegawai-pegawai rendah gitu ya, yang susah di-upgrade sehingga pilihannya adalah diganti yang muda-muda. Tapi tetap harus sesuai kompetensi, kinerja, dan potensi. Rupanya itu membuat gejolak sehingga ada sekitar 200 orang di PHK ataupun bermasalah. Nah, kemudian saya diundang sebagai saksi ahli untuk menyatakan emangnya benar harus ada PHK sampai besar-besaran seperti itu. Nah, saya menyatakan ya memang kondisi perbankan berubah karena dulu banyak katakan tenaga frontliner, sekarang frontliner diganti dengan digital sehingga orang-orang ini ya terpaksa harus ada perampingan atau istilahnya ada yang disebutkan reskilling dan training dan reskilling dan sebagainya gitu. Nah, saya harus menunjukkan bahwa saya kompeten, bahwa saya S3 bidang SDM, bahwa saya mengetahui industri SDM di keuangan perbankan. Nah, saya tunjukkan sertifikat-sertifikat yang saya miliki dan kemudian pengadilan memutuskan boleh. Nah, gitu. Mungkin itu seperti contohnya itu di publik, kalau di swasta banyak pula. Ada lagi yang mau bertanya barangkali? Baik, kalau nggak ada saya tambahkan ini tadi saya menyatakan di publik ya, saya berikan contoh pejabat publik di Telkom. Nanti Anda lihat bagaimana Telkom sebagai pelopor di bidang assessment center ya, itu menjalankan peran assessment. Ya,
gambar seperti ini, walaupun sederhana membuat Anda jadi paham tentang apa itu asesmen. Dalam konteks ini adalah asesmen online ya. Halo? Iya, Pak. Nah, asesmen online di Telkom ya. Dia membantu perusahaan lain untuk juga sorry. Ini kok saya salah mengcopy. Saya mau memberikan link Anda untuk yang tadi baru saja kita putar ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali sambil saya menyiapkan. Oh ya. Ada yang mau bertanya? Makin membingungkan, makin ruwet, atau makin jelas? Makin jelas ya Pak. Syukurlah makin jelas ya. Nah, yang ketiga, ada yang masuk ketiga nggak ya? Sebentar. Nah, kalau sama, oh sama sih kan. Ya, oke. Jadi saya akan memberikan pada Anda untuk mengakhiri kuliah kita hari ini ya. Tadi udah banyak hal, nanti kita bisa lihat di ini salah satunya. Anda bisa lihat-lihat, kemudian nanti Anda juga mencari pada penugasan yang lainnya. Jadi penugasan Anda yang lainnya nanti saya harapkan ya disertai gambaran tentang chapter yang dibahas. Ya. Saya minta Mas Izzuddin boleh on cam. Halo. Ini untuk kesekian kalinya saya mendapati hal aneh ya. Anggun Hikmalia Putri. Hadir Bapak, maaf lagi di jalan pulang. Ya, dan baru join kan ya. Nah, kamu berdua, Anggun dan Izzuddin ini kayak hantu. Kadang muncul, kadang tidak ya. Tapi yang paling membuat saya tidak bisa mengambil sikap karena saya terbentur pada aturan-aturan ya. Izzuddin, sekali lagi, kalau kamu juga tidak mau berkomunikasi secara klasikal seperti ini dan japri ke saya tidak akan membalas dan saya tidak akan menganggap kamu sebagai mahasiswa peserta kuliah. Karena ini yang kesekian kalinya saya manggil kamu dan kamu tetap ya seperti ini kondisinya. Saya harus bersikap fair, menghargai mereka yang rajin, mereka yang mau berkomunikasi, sementara kamu mengumpulkan sih UTS. Tapi apa gunanya UTS kalau tidak ada proses yang setia? Ya. Apapun alasannya, jangan merasa bahwa Anda paling kesulitan mengatur waktu. Asal Anda tahu saja, saya juga seharian ini saya ke rumah sakit, saya Pak Dono ke mute. Pak Dono, izin. Mic-nya belum dinyalain, Pak, ke mute. Bapak mic-nya masih di mute Pak. Pak Dono. Mas Renat pasnya nggak bisa buka ini.
Oh, emang bisa ya? Coba bisa nggak? How? Diklik aja Oh di iya, sini. udah tapi kok nggak bisa. Pak Dono masih ke Pak mute Dono tadi, enggak, Pak. Pak. Izin. Aku udah request. Kenapa? Bapak Tadi tadi ke Bapak ke mute. mute. Oh, saya sudah ngomong, kan saya ngomongnya pakai yang HP. Iya, cuma nggak kedengeran, Emang Pak. suara saya nggak sampai. Iya, Heeh. benar, Pak. Ini baru terdengar, Sekarang, Pak. Ini baru kembali lagi suaranya Pak Dono. oke. Jadi saya tadi ngomong tentang Mas Izzuddin, nggak ada yang dengar. Sebagian si Pak. Tapi izin Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf untuk apa? Saya minta kamu on cam, tapi kamu nggak bisa atau tidak menanggapi sampai saya harus menyampaikan bahwa kepentingan kelas itu harus diutamakan. Saya memperhatikan kamu, tapi kalau kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri, ya nggak ada gunanya. Iya siap, saya salah Pak. Setiap kali kamu selalu menjawab seperti itu, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Karena kamu selalu salah. Karena kamu tidak mencoba punya komitmen baru. Kan nggak Oh, cukup kan baik Pak. bilang saya salah. Segera dipanggil Pak untuk Ya oke. Untuk kepentingan kelas saya tidak akan memperpanjang, tapi saya hanya ingin menyampaikan saya tuh jarang negur di kelas kayak gini. Tapi kali ini saya negur di kelas karena apa? Mengganggu, ya, kehadiran Anda yang terlambat, yang tidak komit itu mengganggu. Apalagi kayak kamu sekarang ini, ya, semuanya punya masalah, Mas. Ya, jangan merasa paling sibuk, jangan merasa paling hebat, ya. Kamu S1 aja belum selesai, baru kuliah, sekarang kamu udah seperti itu. Ya, jangan cuma menyelesaikan, ya Pak saya salah, iya, kalau salah terus ngapain? Ya perbaikilah, jangan diulangi. Ini kamu udah mau selesai baru datang. Kelasnya terganggu. Oke, saya mohon maaf, saya tidak bisa menahan bahwa ya kecewa. Ya, mau membantu tapi yang dibantu nggak punya komitmen kan kecewa dong. Ya nggak? Saya udah sangat sabar. Karena saya sebelumnya udah japri dan minta tolong bantuan Mbak Ayu. Betul ya Mbak Ayu ya? Betul, Pak. Nah, terus kamu juga nggak pernah dikasih informasi masuk nggak masuk juga nggak dikasih tahu ya. Informasinya begitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Nah, sekarang tiba-tiba muncul kayak setan, kayak hantu itu. Muncul, keluar, diajak omong, nggak ngomong dari luar negeri, inilah, itulah. Ya, semua orang juga punya kegiatan, Mbak, Mas. Ya. Tapi tolong dong, jangan merasa paling apa ya paling kaya, duitnya nggak nggak berseri. Ya udah, kalau nggak berseri ya nanti nggak bisa lulus, nah gitu aja. Oke ya. Oke, saya ini sudah jam 8.45. Ya. Kira-kira kalau saya boleh sampaikan pada Anda, assessment center relevansinya dengan tadi bicara mengenai ARM, Green HR, dengan sustainability, kira-kira di mana ya? Ya, assessment center, ya, oke, bagus. Assessment center, nah, saya sekarang coba ingin memberikan peneguhan mulai dari ini tadi kita udah hujan bulan Juni sudah, Renat sudah ya. Nah, Renat kembali, 3R, 3R, kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Ayu tentang 17 tujuan LSDG ya. Nah, itu mulai dari mana, nah, dari perjanjian apa yang kemudian
kaitannya dengan iklim tadi, yang kaitannya hujan bulan Juni itu apa, ya. Dan yang selanjutnya bisa diperkuat lagi, selain dari Mbak Ayu, yang 17 SDG itu juga ditulis oleh Mbak Tika, ya. Dibacakan apa yang, atau mungkin gantian dibacakan, ada masalah gender, ada masalah kelaparan dan sebagainya. Kemudian Mbak Oci nanti menjelaskan bagaimana triple bottom line dari Elkington, ya, teorinya dari muncul 97 baru 2000-an akhir. Kemudian Renat menjelaskan tentang ya peace, ya. Itu ada masalah momen imam besar Masjid Istiqlal dan Paus. Dan kemudian Mbak Padma memperkuat tentang triple bottom line, dan kembali Mbak Ayu terakhir dengan teori Green HR, ya. Mungkin itu yang bisa saya ini mulai, silahkan mulai Renat, reuse, reduce dan Iya, sebagainya, silahkan. baik Pak. Saya mulai dari yang prinsip 3R ya Pak ya, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang mana itu merupakan salah satu cara yang efektif yang untuk mengelola sampah. Yang mana prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali yang didapat daur ulang. Contohnya tadi seperti yang Bapak jelaskan dari uniform karyawan BCA ya Pak ya. Reduce itu yang mana itu bisa kita gunakan untuk mengurangi produksi limbah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai atau mengambil langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Yang kedua, reuse itu menggunakan ulang, yang mana itu menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Contohnya misalnya dalam mengisi ulang botol air minum, mendaur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang bekas yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. Yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang, yaitu proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Ini melibatkan proses pengumpulan, pemproses, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk yang baru. Jadi dengan tiga prinsip tersebut, yaitu bisa kita gunakan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, sebagai gantinya kita menggunakan hal-hal yang lebih penting dan efektif. Ya, terima kasih Mas Renat. Lanjut Mbak Ayu, SDG. Dan Mbak Tika juga masih SDG nanti, gantian atau gimana, siapa duluan, monggo. Oke, boleh ya Pak, saya mulai dengan SDG. Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDG ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang hidup damai dan sejahtera pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDG yang berlaku hingga tahun 2015. Berikut adalah 17 tujuan SDG. 1, mengakhiri kemiskinan. 2, mengakhiri kelaparan. 3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. 4, pendidikan berkualitas. 5, kesetaraan gender. 6, air bersih dan sanitasi. Izin Bapak. Yaitu memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Yang ke-8, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu membuat tanggung jawab, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 3,
13 memerangi perusahaannya, memulihkan dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, dan menghentikan serta memulihkan degradasi lahan serta menghentikan masyarakat yang damai, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawaban, dan inklusif di semua tingkat. Tujuh, revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Izin Bapak. Ya, terima kasih. Konteks ini tadi ke-17 development goals sudah dibahas beberapa 2 orang, namun kita lihat juga secara teoritis ya. 17 SDG itu kan baru (2015). Ini yang tentang Mbak Oci. Baik Pak, akan bacakan mengenai teori triple bottom line dari sebuah jurnal. Menurut John Elkington pada tahun 1997 memperkenalkan teori triple bottom line, yaitu people buktikan hak tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi tak peduli pada kesehatan dan pendidikan tenaga kerja. Yang kedua, planet. Menandakan perusahaan harus mengelola natural resource perusahaan dengan baik serta peduli pada dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, profit. Menandakan bahwa perusahaan harus melakukan perdagangan yang adil dan beretika. Konsep triple bottom line menunjukkan bahwa perusahaan harus mengutamakan kepentingan stakeholder. Menurut Elkington mengatakan bahwa triple bottom line telah menjadi dasar ukuran nilai kesuksesan perusahaan. Ini dilakukan perusahaan yang memang ingin membangun bisnisnya, tidak hanya yang berfokus pada keuntungan yang ingin dicapai perusahaan, yaitu dalam hal profit. Dengan konsep tersebut, banyak perusahaan yang mulai peduli terhadap lingkungan dan sosial. Tambahan dari Porter dan Kramer pada tahun 2006 berpendapat bahwa triple bottom line biasanya digunakan untuk membangun keunggulan bersaing yang menjadi bagian dari strategi perusahaan. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ada yang mau komentar ini, gambar ini, siapa yang menulis ini? Yang mengirimkan? Tadi saya ya Pak. Ya, monggo. Kenapa itu? Apa kira-kira yang disampaikan pesan ini? Ya. Oh ya tadi karena membahas tadi yang Bapak informasikan ya Pak ya momen kedatangan Bapak Paus Fransiskus ke ke Indonesia. Dari gambar ini memang sangat terlihat ya Pak keharmonisan. Memang tujuan dari Bapak Paus kan memang ke Indonesia itu salah satunya yaitu menyampaikan message untuk perdamaian dan toleransi. Jadi dari sini bisa mencontohkan kepada dan semoga ya Pak kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa perbedaan itu adalah salah satu jembatan untuk persatuan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata perbedaan itu sangat indah dan dengan perbedaan ini kita bisa menjadi lebih banyak lebih mengetahui antara satu sama lain. Jadi tujuannya salah satunya terlihat harmonis dan toleransi begitu Pak. Message dari gambar ini. Oke, baik. Ini sebenarnya peristiwanya kan terkait dengan masalah Istiqlal dan katedral itu tidak hanya berhadapan, tidak hanya berdekatan, namun berhubungan, dan berhubungannya pada nilai-nilai di bawah, ya, nilai-nilai manusia. Ya. Ada terowongan yang dibangun dan kemudian dari situlah kemudian terowongan ini menghubungkan, ya, menghubungkan bahwa kita di banyak perbedaan, tapi kita dihubungkan karena kita sama-sama sebagai manusia, bersaudara sebagai manusia,
dengan berbeda-beda hal, bahasa, suku, dan sebagainya. Oke, saya rasa ini menarik sekali dalam konteks triple bottom line. Itu P yang keempat dan kelima. Ya. Keempat itu adalah partnership, kerjasama. Jadi kalau kita bekerja sama antar pemeluk agama, antar orang di dunia ini akan membuat dunia menjadi ujung-ujungnya peace. Tapi sebelum itu adalah ada yang namanya kesejahteraan atau prosperity. Jadi mestinya profit itu tidak sekedar profit, tapi yang membuat sejahtera perusahaan dan membuat sejahtera peserta peserta ini ya. Oke, kalau Anda lihat di sini lebih lanjut lagi, kita bicara mengenai Mbak Fatma, triple bottom line, boleh Mbak ditambahkan Mbak? Sorry Bapak, saya menambahkan dari yang Oci sudah bacakan, manfaat penerapan triple bottom line aja ya Pak ya. Ya, ya. Berikut manfaat triple bottom line. Contohnya, pertama keberlanjutan jangka panjang. Bisnis yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan lebih mungkin untuk mempertahankan reputasi yang baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang kedua, inovasi. Fokus pada berkelanjutan sering mendorong inovasi teknologi dan operasional. Yang ketiga, manajemen resiko. Perusahaan yang peduli pada dampak sosial dan lingkungan cenderung lebih siap menghadapi resiko regulasi atau tekanan publik. Yang keempat, reputasi. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan seringkali memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen dan investor. Konsep ini mendorong bisnis untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan manusia dan lingkungan, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih luas dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian. Ya, keren ya. Nah, terakhir kita ngomong tentang teori Green HR. Nah, kita nanti akan bisa mengembangkan ke Green Human Capital, tapi sekarang kita mengenal dulu Green HR karena kita fungsi-fungsinya apa. Silahkan Mbak Ayu. Baik Pak, dilanjutkan. Teori Green HR atau Green Human Resource Management dikembangkan sebagai bagian dari penerapan keberlanjutan di dalam fungsi sumber daya manusia. Meskipun tidak ada satu individu tertentu yang secara eksplisit dikreditkan dengan pengembangan teori ini, konsep Green HRM muncul dari tren yang lebih luas dalam keberlanjutan perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR pada awal tahun 2000-an. Berbagai akademisi dan praktisi manajemen mengembangkan konsep ini sebagai respons terhadap kebutuhan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih ramah lingkungan seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Green HR adalah penggabungan antara konsep Human Resource Management atau HRM dengan prinsip sustainability dan green business. Beberapa akademisi yang berkontribusi pada pengembangan teori dan penelitian Green HRM termasuk adalah 1. Renwick DWS, Redman T, dan McGuire S. Mereka menulis beberapa karya yang menjelaskan praktek-praktek HRM yang mendukung keberlanjutan, serta mengkaji bagaimana HR dapat berkontribusi pada inisiatif hijau perusahaan. Yang kedua, Jackson SE, Renwick DWS, Jabur CJC, dan Muller Kamen M. Mereka menulis makalah yang menghubungkan manajemen sumber daya manusia dengan inisiatif lingkungan, menunjukkan peran HR dalam implementasi kebijakan lingkungan di organisasi. Dengan demikian, Green HR bukanlah teori yang dikembangkan oleh satu orang atau kelompok tertentu, melainkan konsep yang berkembang melalui kontribusi berbagai akademisi dan praktisi bisnis yang menyadari pentingnya peran HR dalam mendukung keberlanjutan. Keren, kita semuanya keren. Kita berikan aplaus dong untuk kita semuanya yang sudah belajar banyak hal. Saya punya harapan yang cukup besar bahwa Anda mengembangkan ini semuanya, baik ngomong assessment center, sampai saat ini belum ada satupun skripsi bicara tentang assessment center. Jadi kalau Anda mau nulis skripsi tentang assessment center, udah pasti nilainya A. Sampai saat ini juga belum ada yang menulis tentang Green HR. Jadi kalau Anda skripsi tentang Green HR, nilainya pasti A. Kita hanya
12 ya, dikurangi 1, 11 karena saya terpaksa menegur di muka umum karena sungguh sangat mengganggu menurut saya. Kalau dia ikut kuliah nanti saya jadi bingung sendiri harus ngasih nilai apa. Jadi ya semoga dengan demikian teman Anda tadi terbantu untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya, terutama keputusan dalam menggunakan uangnya, jangan disia-siakan, diabaikan demikian saja, karena tidak menunjukkan dia cinta pada dirinya sendiri. Sehingga respon atas talent yang dimilikinya menurut saya tidak tepat, tidak dikembangkan. Jadi mohon maaf tadi mungkin yang lain-lain juga agak terganggu, tapi Anda ngerasain nggak saya cukup ya 7 kali tatap muka, cukup sabar, cukup gini, kayak Japri Pak gitu, ini tiba-tiba muncul seperti itu ya, terpaksa saya ambil sikap yang sedikit lebih tegas supaya tidak terganggu suasananya, karena kalau saya mengizinkan dia, membiarkan dia melanjutkan dengan gayanya yang tanpa tanpa respect pada dirinya sendiri, itu Anda nanti juga akan meniru mungkin jika ada kesempatan lain gitu. Jadi supaya belajar. Mohon permaklumannya dan sekarang sudah jam 21:03. Terima kasih atas kuliah luar biasa tentang assessment center, triple bottom line, keberlanjutan, dan nanti kita lanjutkan besok ngomong tentang coaching dan mentoring. Ya. Terima kasih, sudah nggak perlu dokumentasi ya. Terima Dah. kasih Pak. Selamat malam, Terima kasih sehat-sehat terus Pak, Pak. selamat malam. Amin, amin, amin. Ya.